desas-desusnya sangat sulit mengalahkan Profesor Bambang Brojonegoro di pertandingan badminton triple. Iya, karena bersama dengan Chandra Wijayanya itu. Tapi begini, artinya ide badminton triple itu sebenarnya simpel. Artinya badminton sebagai olahraga yang menarik, populer di Indonesia, masih diminati oleh orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas. Ya misalkan kayak Chandra lah, dia kan bekas pemain. Mungkin bagi dia triple nggak terlalu challenging. Tapi dia mainnya double gitu ya. Tapi bagi yang bukan pemain aslinya hanya senang hobi, mereka menganggap wah double itu udah sangat challenging, udah banyak resikonya. Nah dia mau coba triple gitu. Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari Ada seorang miris, saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Memori makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Kayak gini, ngapain sih melakukan intervensi pada dolar? Kan dolar itu bagaimana cara mengintervensi dolar, menahan dolar? Karena itu lajunya ditentukan oleh global. Iya. Ada pendapat seperti itu. Sementara Indonesia, Gubernur Bank Indonesia itu sering sekali melakukan intervensi-intervensi yang akhirnya cadangan devisa kita tergerus. Iya. Bapak mau komentar nggak tentang itu? Ya intinya seorang gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia ya dalam hal ini, yang cadangan devisanya tidak besar-besar benar ya, karena sekarang mungkin setara 5,5 bulan kebutuhan import, maka memang tidak banyak opsi yang bisa dilakukan. Dan yang paling mungkin dilakukan, apalagi kalau terjadi pelemahan yang relatif signifikan dan terus menerus, itu adalah kenaikan tingkat bunga, dan itu sudah dilakukan ya. Artinya kenaikan tingkat bunganya ini bisa dibilang cukup signifikan ya. Jadi tidak sekedar naik 0,25 tapi sampai ya mendekati 1% kan. Nah ini sudah langka, dan kita perhatikan begitu tingkat bunga dinaikkan, pelemahan rupiahnya sudah mulai berhenti, artinya sudah stagnan pelemahannya. Nah untuk menguatkan, memang tidak bisa dengan intervensi. Intervensi itu lebih untuk mengurangi volatilitas. Menjaga supaya nggak bablas gitu. Menjaga, bukan nggak bablasnya, tapi menjaga supaya gini, kalau Anda pengusaha, dan Anda mau nggak mau kan sebagai pengusaha, bisa jualan barang ke luar negeri, atau yang lebih penting beli bahan dari luar negeri. Nah ketika beli bahan, kan Anda harus hitung di cost. Anda butuh duit berapa? Pasti harus ada apa? Asumsi nilai tukarnya berapa. Nah kalau nilai tukarnya ini fluktuatif sekali, Anda sebagai pengusaha frustrasi. Ya, ini berapa sih angka yang harus saya taruh? Saya taruh segini salah, saya taruh segini kelebihan, saya taruh segini kekurangan. Nah itu yang berusaha dikurangi oleh BI. Jadi kalaupun Anda salah, asalnya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Karena berusaha dijaga volatilitasnya, tapi tidak mengarah kepada rate tertentu. Rate tertentu itu hanya bisa dicapai kombinasi dari tingkat bunga yang tepat dengan kredibilitas dari kebijakan ekonomi yang mencakup fiskal dan moneter, termasuk koordinasi antara fiskal dan moneter. Saya iseng lagi nih, pertanyaan iseng nih Pak. Purbaya bilang, kalau saya jadi gubernur BI, 15.000 lah ini rupiah terhadap dolar. Menurut Bapak itu visible, apa cuap-cuap aja, atau cuma nyerengin kita-kita nih sebetulnya? Ya, sebenarnya ya kita lihat apakah beliau masih menyampaikan hal itu sekarang, kan tidak ya. Jadi artinya ya barangkali kalau kita melihat sisi positifnya ingin memberikan semangat lah bahwa Indonesia tuh bisa lebih baik dari yang sekarang gitu ya. Artinya kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat. Tapi juga kita nggak bisa mematok angka tertentu adalah angka ideal. Karena di dalam nilai tukar, selain nilai tukar yang Anda baca setiap hari, itu ada hitungan model real effective exchange rate. Jadi dengan menggunakan RER ini kan menggunakan data terakhir, data yang terkini, data ekspor, impor, dan segala macam itu. Maka sebenarnya ketahuan, ya level ideal tuh berapa pada kondisi hari ini. Ya. Jadi bukan kondisi selamanya, kondisi hari ini, karena kan datanya berubah terus. Nah, jadi kalau tidak salah, kalau ada teman yang pernah coba menghitung, itu kalau sekarang ini mungkin di 17 ribuan, ya angkanya masih di sekitar 16 sampai 17. Ya. Tapi sekarang kan 17.700, 800. 800 Pak. Nah, barangkali kalau di RER itu harusnya 16.000 yang mendekati 17. Jadi artinya ya rupiah under value. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Gubernur BI. Rupiah ini under value.
Cuman kan other value itu tidak bisa di-attack hanya dengan intervensi. Karena intervensi itu ya ibaratnya menggarami laut. Ya, mengingat cadangan devisa kita nggak besar, tradingnya di pasar internasional itu besar sekali gitu. Dan dolar istilahnya ya Anda seperti katakan, itu adalah hard currency. Di dunia ini praktis hanya 2 hard currency, dolar dan euro. Ya, jadi ini 2 mata uang nggak bisa dilawan. Oke. Ya, karena memang even yang China dengan renminbi-nya pun masih jauh lah untuk bisa bersaing. Not even pound sterling, Pak. Karena sebelum dolar kan pound sterling, Pak. Pound Sebelum sterling dolar kan pound sterling. hanya kuat di Inggris saja. Oke. Gitu. Tapi kalau secara dunia, kalau tidak salah, dolar itu mencakup 55 sampai 60% seluruh transaksi dunia. Euro aja cuma 20%, 20-an persen. Dan itu mungkin sebatas negara Eropa aja, Pak. Negara Eropa atau yang berhubungan dengan negara Eropa. Nah ini Pak nih, ada desas-desus mau akan ada, ini desas-desus Pak ya. Iya. Kalau Bapak nggak berkenan juga nggak apa-apa menjawabnya. Tapi ada desas-desus akan ada perubahan undang-undang Gubernur Bank Indonesia tidak lagi independen tapi berada di dalam supervisi presiden. Ya. Menurut Bapak itu oke, membahayakan atau jangan sampai deh gitu? Saya kebetulan nggak pernah dengar langsung wacana itu. Makanya Yang saya desas-desus tahu di undang-undang di revisi undang-undang Bank Indonesia. bukan ada undang-undang yang apa P2SK, yang baru P2SK itu. yang baru itu ini mandat BI diperluas. Oke. Jadi mandat Bank Sentral umumnya BI sebelumnya itu adalah jaga inflasi, stabilitas nilai tukar. Dan itu kan yang dilakukan oleh BI kan, selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, menjaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga dan seterusnya. Nah sekarang ditambah dengan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Nah meskipun barangkali katakan ini tambahan mandatnya, kelihatannya ideal karena Bank Indonesia diharapkan ikut mendorong pertumbuhan. Cuma memang nanti akan menyulitkan pengambil keputusannya Dewan Gubernur itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tujuannya ingin menjaga inflasi atau stabilitas nilai tukar lah, maka ada kemungkinan kita harus menaikkan tingkat bunga seperti yang dilakukan BI kemarin. Tapi menaikkan tingkat bunga itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Karena kan berarti cost of fund menjadi mahal. Orang yang meminjam uang, kredit juga makin mahal, sehingga orang yang mau ekspansi atau orang yang mau melakukan kerjaan lebih banyak menjadi terhenti gitu dengan tingkat bunga yang katakan dianggap terlalu tinggi misalkan. Nah, jadi di situ artinya kemungkinan akan muncul semacam polemik ya. Ini bagusnya gimana nih tingkat bunga gitu. Karena kalau mengikuti BI yang lama, begitu tingkat nilai tukar melemahnya udah makin signifikan, naikin tingkat bunga. Terutama kalau spread antara tingkat bunga USD dengan tingkat bunga kita lumayan lebar. Dan jangan lupa, ini US ini kemungkinan ini karena mereka sekarang melakukan kebijakan tarif, di satu sisi juga perang, ada kemungkinan kan spendingnya akan makin besar ya. Dan ada kemungkinan ada inflasi yang meningkat karena harga minyak naik kan. Kalau inflasi meningkat, ada kemungkinan Fed naikin suku bunga. Wow. Berarti kan kita terpaksa harus adjustment karena kita harus jaga spread supaya orang nggak gampang pindah ke US dollar. Ya, jadi ini artinya menambah tugas saja sudah membuat tugas dan wewenang seorang gubernur BI maupun Dewan Gubernur menjadi lebih kompleks. Gitu. Oke Pak. Ini kan podcast sering ditonton oleh Prabowo Pak. Ya. Terus Prabowo nonton nih. Bambang Brojo di Indonesia tuh. Dipanggil Pak. Coba Pak Letkol tadi, itu Bambang Brojo dipanggil menghadap lah Prof. Bambro itu. Terus tanya sama Pak Prabowo. Prof, ini kalau indeks ekonomi, apa saran-saran supaya ekonomi kita membaik? Nah, Prof ngomong apa tuh? Kalau saya, artinya gini, memang ada yang ideal tapi butuh waktu agak panjang. Yaitu kalau kita ingin punya kredibilitas kebijakan fiskal, mulailah dengan memperlebar ruang fiskal namanya. Memperlebar ruang fiskal, nomor satunya adalah peningkatan penerimaan. Ya, jadi kalau saya misalnya ingin memberikan saran, bagaimana kalau kita, meskipun kita, jadi gini, mungkin dua paralel. Jadi penerimaan itu harus benar-benar digenjot. Dan good news-nya kalau saya perhatikan,
penerimaan pajak paling nggak di akhir semester 1 kemarin dibandingkan tahun lalu lumayan tinggi kenaikannya ya. Meskipun tentunya saya harus perhatikan apakah itu juga termasuk restitusi yang barangkali ditahan. Tapi itulah kita nggak tahu berapa persisnya. Tapi paling nggak good news-nya penerimaan meningkat. Dan kebetulan saya juga pernah ngobrol sama Dirjen Pajak dan beliau menyampaikan bahwa personal income tax, yaitu pajak dari orang pribadi, itu juga naiknya luar biasa. Terutama setelah dilakukan upaya untuk melakukan intensifikasi peningkatan kepatuhan dan memperluas tax base. Ya. Jadi paling tidak cikal bakal untuk menaikkan penerimaan itu ada dan sebaiknya itu diprioritaskan dan di backup penuh oleh pemerintah, dalam hal ini tentunya presiden. Ya. Karena Anda tahu sendirilah begitu ada desas-desus mengenai pajak akan begini, pajak akan begitu kan pasti banyak yang resisten. Dan kalau dari pemerintahnya nggak firm, maka kemungkinan nggak akan kejadian tuh reformasi di penerimaan pajaknya sendiri. Itu penerimaannya. Tapi pada saat yang sama di pengeluaran tadi yang saya sampaikan, ayolah kita belajar untuk pengeluaran yang tepat sasaran. Ya, karena kalau duitnya belum banyak. Sebenarnya duitnya banyak pun kita harus tepat sasaran gitu ya. Dan ini saatnya terbaik. Kenapa? Karena ini zaman digital. Jadi Amerika pun di masa lalu itu sudah melakukan melalui single ID yang namanya Social Security Number. Jadi mereka bisa kasih bantuan langsung, food stamp apa segala macam langsung kepada rumah tangga yang membutuhkan. Ya. Nah di kita ini kan masih banyak yang salah data, salah sasaran. Akibatnya uang yang kita keluarkan jadi kebanyakan. Nah, jadi untuk supaya kebijakan fiskal kita lebih berimbang lah, upayakan peningkatan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak, itu yang paling penting. Di sisi lain, upayakan pengeluaran yang tepat sasaran, ya. Dan jangan tentunya memberikan semacam ruang sama sekali untuk praktek korupsi, terutama yang korupsi menyangkut APBN, ya. Karena korupsi APBN itu kan langsung dampaknya ke spending, gitu. Jadi saya akan fokus di dua ini, karena jangka pendek kan paling kita melihat ya Pak Presiden ini term sekarang ini kan sampai 2029, 3 tahun itu pun juga tidak mudah untuk melakukan dua ini secara paralel. Tapi harus ada tadi willingness dari pimpinan tertinggi ya untuk mau bahwa kita tidak mengorbankan program prioritas, tapi kita ingin program prioritas itu sampai kepada penerimanya secara tepat, ya, sehingga penerimanya juga berterima kasih karena dia merasakan dampak dari program tersebut. Gitu. Wah, terus Pak Prabowo bilang Obama harus bantu saya nih, tapi bukan sebagai penasihat khusus lagi. Bapak mau nggak jadi Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia? Yang Bapak pilih yang mana, Pak? Yang dipilih itu adalah keputusan prerogatif dari Presiden. Oh, gitu. Ya. Dan sampai sekarang belum ada bunyi-bunyi itu. Oh, belum ada ya Pak ya? Belum ada. Nah, ini makanya belum ada atau tidak ada ya. Oh ya. Kan ini ditonton kali Pak. Ini kali aja. Oh, ini bagus juga nih kayak solusi. Saya pertanyaan politik satu lagi Pak ya. Iya. Kalau kita berkaca kepada SBY dan Jokowi Pak. Oke. Itu di putaran kedua mereka itu selalu cari orang-orang yang tidak berpartai tapi punya kemampuan khusus dalam memanage stakeholder atau ekonomi Pak. Iya. Tiba-tiba Pak Prabowo bilang, Pak Bambang kira-kira kalau mendampingi saya sebagai Wapres 2029 gimana Pak? Itu makin jauh lagi tuh. Yang tadi aja itu sifatnya wacana apalagi ini. Tapi poin saya begini, ya mungkin ada kemungkinan bahwa nanti setiap presiden sejak Pak SBY itu akan memerintah 2 kali ya. Nah, tapi saya perhatikan paling tidak dari kinerja ekonomi selalu yang periode kedua entah kenapa tidak sekinclong akhir dari yang pertama. Ya. Kalau waktu yang pertama masih di awal kan memang masih meraba-raba lah ya. Tapi kemudian mereka kan terpilih lagi karena ada performance yang dianggap baik atau memuaskan rakyat di tengah sampai akhir yang pertama, ya. Nah, sayangnya kalau saya perhatikan di kedua presiden yang sebelumnya ini di tahapan kedua, ya mungkin kalau Pak Jokowi ada COVID ya, atau di Pak SBY ya nggak ada, sebenarnya nggak ada yang istimewa. Tapi intinya saya melihat kok agak melemah gitu.
Jadi kayak drive untuk menjaga kondisi atau performance ekonomi tidak sekuat waktu yang pertama. Mungkin karena mereka tahu bahwa mereka nggak mungkin kan Jadi siap-siap pensiun. terpilih lagi. Jadi artinya semangat untuk melanjutkan program menjadi lebih baik itu yang barangkali masih perlu diperbaiki. Yang saya harapkan sekali kalau melihat contoh sukses dari Jepang dan Korea, di Jepang itu Perdana Menteri ganti terus, sering banget. Korea bahkan bukan hanya presiden yang ganti, partainya pun berubah-berubah. Tapi saya perhatikan ada benang merah di antara setiap pergantian tersebut, yaitu kebijakan pemerintahnya tetap berjalan, tetap konsisten, tetap berkesinambungan. Dan itu yang membuat investor yakin dan betah untuk datang ke Jepang, Korea. Kalau China oke lah, itu satu partai ya. Tapi Jepang sama Korea yang demokratik, mereka tetap percaya bahwa Jepang itu predictable. Saya akan datang ke sini. Korea juga sama. Dan kuncinya di mana? Di birokrasinya. Jadi perlu juga nih presiden-presiden kita memikirkan bagaimana birokrat dan teknokrat itu bisa menjadi penjaga dari konsistensi kebijakan antar pemerintahan. Sayang kan kalau prestasi yang bagus kemudian menurun. Sehingga ketika yang berikutnya mau mulai, dia nggak mulai dengan kondisi di sini, tapi kondisi yang lebih di bawahnya gitu. Nah ini sekarang pertanyaan ringan lah. Di Jepang nih Pak, konnichiwa Prof Bambang, where are you come from gitu? Indonesia. Iya. Terus apa habis itu Pak, pertanyaan mereka tuh ngelihat Indonesia tuh gimana? Ya kebetulan ya kalau yang secara umum mereka masih melihat Indonesia sebagai kawan dekat Jepang di Asia Tenggara terutama. Itu Indonesia masih kuat. saudara Asia. Masih kuat artinya. Oke. Dan kemudian jangan lupa eksistensi dari FDI atau perusahaan Jepang di Indonesia juga masih cukup banyak ya. Jadi kadang-kadang ada orang Jepang yang tahu-tahu pakai batik atau orang Jepang yang tahu-tahu berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka ingat masa ketika di Indonesianya itu. Jadi ada kesan bagus kan. Nah, kemudian mereka juga masih melihat potensi investasi yang besar. Tapi memang Jepang hari ini mungkin istilahnya tidak seliquid China ya. Sehingga dalam persaingan FDI mungkin sekarang China lebih di depan. Apalagi China itu kan pendekatannya pokoknya sumber daya alam ya, artinya mengejar sumber daya alam manapun di dunia termasuk di Indonesia. Itu benar gak sih Pak, Jepang tuh bete banget sama kereta cepat tuh? Ya itu yang saya dengar pada saatnya iya, tapi kalau sekarang saya ngomong sama mereka, bahkan sebagian dari mereka mengatakan saya udah coba tuh keretanya bagus juga, ininya teknologinya, manajemennya gitu. Tapi ya tetap mereka juga ingin agar teknologi Jepang banyak dipergunakan di Indonesia, dan at least MRT itu jadi itulah barangkali obat lah buat mereka. Karena mereka tahu MRT di Jakarta ya basically adalah MRT sistem yang dikembangkan di Jepang. Pernah ngomongin sepak bola kita nggak di sana sama? Oh ya sering. Ya. Gimana Pak? Terutama ketika kalah 6-0. Oh iya lawan Jepang tuh Pak ya? Iya lawan Jepang. Itu gimana Pak? Bapak nggak berani keluar atau gimana tuh? Ya kebetulan waktu itu sempat nonton bareng, ada kafe Indonesia di Tokyo bikin nobar. Karena saya itu kan pertandingannya bukan di Tokyo ya, itu kota lain. Nonton saya pikir nih excited kan, waktu itu kita masih timnya lumayan kan. Tapi begitu gol pertama terus gol kedua kok cepet banget. Gol ketiga ya udah kita udah pasrah lah istilahnya ya. Dan kebetulan di Jepang juga mereka ya nggak terlalu jumawa juga, artinya mereka tahu bahwa timnya memang tim yang terkuat di Asia ya, dan Indonesia ya memang masih jauh lah dibanding mereka gitu. Yang mereka takutin apa di olahraga Pak? Bulu tangkis enggak? Bulu tangkis masih diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Oh ya? Ya untuk ya artinya secara overall ya, tidak orang per orang atau tidak pemain per pemain, tapi overall Indonesia masih dianggap negara yang kuat di badminton gitu. Panjat tebing iyalah ya. Panjat tebing tapi Jepang juga lumayan, tapi bukan kalau kita kan kuatnya panjat tebing yang speed. Mereka tuh ada yang panjat tebing yang ya belok kiri kanan lah pokoknya naiknya gitu. Yang susah lah ya pokoknya tuh. Yang lebih susah ya. Terus kalau misalnya ini masih di Hambalang nih. Pak Bambang itu kira-kira prestasi Indonesia itu di olahraga mesti diapain ya? Prof akan jawab nggak? Atau saya hitung dulu bentar Pak gitu atau gimana tuh? Kalau saya sih bagaimanapun gini, olahraga tuh juga harusnya mencerminkan kondisi perekonomian suatu bangsa ya. Jadi tetap harus ada perhatian khusus terhadap olahraga, tidak hanya bicara prestasi ketika ada turnamen atau ada
kayak Olimpik atau Asian Games, tapi juga bagaimana olahraga itu dibina dari grassroots gitu. Kalau yang saya perhatikan terutama ketika melihat timnas kita kemarin lawan Singapura, kan sebagian pemain lokal ya, tanpa kita merendahkan kapasitas pemain lokal, tapi kita bisa melihat masih lemahnya pembinaan dari grassroots. Jadi artinya teknik dasar sepak bolanya tuh masih sangat kurang dibandingkan misalkan Thailand atau Vietnam ya. Kalau menurut saya, kalau kita bicara sepak bola khususnya, kita praktikal aja deh ya. Saingan kita Thailand dan Vietnam. Pertanyaannya, kita sudah punya nggak sistem pembinaan yang paling tidak setara sama mereka? Setara sama mereka. Gak usah lebih dulu deh, setara dulu. Kalau belum, ya jangan terlalu berharap kita bisa mengalahkan mereka ya. Apalagi AFF itu tidak dihitung sebagai turnamen FIFA, sehingga pemain-pemain yang naturalisasi tidak bisa main gitu. Nah terus kalau Bapak boleh milih ya, jadi ketua umum pembinaan olahraga apa Pak? Wah, kalau jadi ketua umum pembinaan olahraga di Indonesia tuh berat syaratnya, karena harus punya duit, harus berpikir mengenai kelangsungan dari organisasi dan kelangsungan dari pembinaan, dan kita tidak bisa mengharapkan APBN ya. Oke. APBN apalagi dengan kondisi sekarang penerimaan masih sulit dan banyak prioritas lain yang lebih penting, ya otomatis tidak bisa diandalkan terlalu banyak. Jadi mau nggak mau harus kreativitas dan network yang dimiliki oleh si ketua pembina olahraga tersebut. Jadi ogah Pak ya? Ya, mungkin saya bukan orangnya, bukan orang yang punya kapasitas seperti itu. Oh, gitu. Iya. Kita bikin lagi aja Pak, pembinaan cabang olahraga apalah gitu. Ya. Yang orangnya masih dikit, jadi belum punya duit. Ya, usah pakai duit intinya banyak gitu. kita bantulah, misalnya badminton, ya, bulu tangkis. Kita bantu sebisa kita lakukan gitu. Masih ada Dan saya harapan kira masih, Pak? masih. Yakin, Pak? Saya yakin masih, karena bagaimanapun sekarang kalau kita bicara atlet profesional yang individual ya, bukan pemain bola ya, bukan tim ya, pasti atlet profesional Indonesia itu merujuknya ke badminton. Karena tenis kita belum sampai level itu, belum sampai bisa juara di seri yang bisa di Wimbledon, atau kan kalau di tenis itu ada Wimbledon, French Open, Australian Open, sama US Open. Nah di kita kan yang seri 1000 itu kan China Open, Indonesia Open misalkan, ya, terus apa lagi tuh, apa lagi ya, ya dua itulah. Nah di situ aja kita kita bisa lihat bahwa duitnya gede. Artinya ada harapan orang bisa berkarir, bisa dapat uang yang sangat cukup dari menjadi atlet profesional. Itu harus ditumbuhkan dulu. Mentalitas menjadi atlet profesional. Karena saya lihat even di badminton sendiri yang sudah jelas kategorinya, kalau Anda menang ini dapat berapa, itu saya lihat kok kayaknya drive individualnya masih kurang. Masih dalam tanda petik tergantung pelatnasnya. Padahal pelatnas itu kan harusnya mediator aja untuk membantu si atlet punya prestasi tingkat dunia, ya. Dan pelatnas itu perlu kalau kita mau juara dunia, Asian Games atau Olimpik misalkan. Ya. Tapi kalau turnamen Open kayak China Open, Japan Open, Indonesia Open, ya itu kan tergantung pada individu. Itu yang saya lihat. Even dibandingkan misalkan Denmark atau yang Prancis luar biasa, tuh, Popov. Prancis. Satu lagi yang saya lebih amazed itu adalah Victor Ley dari Kanada. Kan Kanada yang kita nggak kebayang siapa yang main bulu tangkis di sana. Tapi Victor Ley itu bisa sekarang nomor 7 di dunia. Gile. Artinya bahkan lebih tinggi dari Alwi misalkan. Padahal Alwi itu kurang apa? Dia ada di sekitar lingkungan yang membuat dia akan lebih jago main badminton. Tapi saya lihat mungkin bagaimana memotivasi individu, diri pribadi untuk jadi the real atlet profesional dan saya harus hidup dari menjadi atlet profesional, itu yang masih kurang. Tapi Pak, kalau ditawarin Pak Prabowo, kalau gitu Pak Bambang Brojo jadi Menpora aja, jangan mau ya Pak ya? Jangan, nggak bakat juga. Jangan loh, nggak tahu Pak, ini kan kadang-kadang tawaran suka begitu-begitu tuh. Tapi Bapak ambil itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia atau Wapres kan? Sedikit Pak. Itu apa badminton triple tuh? Oke. Nanti ini kan teman-teman ada nih Pak, nanti kita sorot ya Pak ya. Kayak apa sih tuh orang-orang badminton triple kan? Desas-desusnya sangat sulit mengalahkan Profesor Bambang Brojonegoro di pertandingan badminton triple. Iya, karena bersama dengan Chandra Wijayanya itu. Tapi begini, artinya ide badminton triple itu sebenarnya simpel. Artinya badminton sebagai olahraga yang menarik, populer di Indonesia, masih diminati oleh orang-orang yang usianya
50 tahun ke atas ya, dan kita tidak bisa menghalangi atau mendiskriminasi mereka untuk menikmati badminton. Tapi pada saat yang sama kita tahu resikonya nggak kecil ya, baik resiko dari injury ya, injury di kaki misalkan atau di tangan, dan yang lebih bahaya adalah yang ke jantung ya, karena tentunya kalau kita mengikuti double aja lah, permainan double ala misalnya Fajar Fikri sekarang ditiru oleh pemain-pemain yang di atas 50 tahun, wah itu luar biasa resikonya. Nah, jadi untuk memitigasi resiko tapi tetap menimbulkan kenikmatan bermain plus komunitas ya. Jangan lupa kalau triple itu kan berarti sekali main minimal berapa? 6 orang. 6 orang. Ya. Lebih ramai kan daripada 4 orang, apalagi cuma 2 orang. Ya. Nah, apalagi kemudian ya 1 lapangan, 2 lapangan, 3 kali 6-nya dikali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Komunitas terbentuk. Dan kalau kita perhatikan, ya ini pemikiran orang-orang yang berusia sudah 60 tahun seperti saya. Ya kalau udah tua kita perbanyaklah teman gitu. Ya. Nah, gaulah sama komunitas supaya kita sendiri juga bisa lebih happy gitu. Ya, Nah, ya. jadi tujuannya prestasi ya syukur kalau bisa, tapi yang paling penting playing happy dan enjoy komunitas dan networknya. Emang akan dipertandingkan di event apa Pak? Kan saya dengar Bapak juga pergi ke Pineng, ke Jogja, ke Bali, Bandung. Itu main bulu tangkis triple gitu Pak. Ya itu untuk memperkenalkan terutama kepada komunitas di sana. Oke. Dan biasanya kalau komunitas yang kita datangi itu pada usia-usia yang tadi saya sebutkan, mereka biasanya menyambut dengan baik dan ingin coba gitu. Terutama yang istilahnya kan ada yang umur 50 tahun tapi bekas pemain. Oke. Ya misalkan kayak Chandra lah, dia Ya, kan bekas Chandra pemain. Wijaya. Mungkin bagi dia triple nggak terlalu challenging. Tapi dia mainnya double gitu ya. Tapi bagi yang bukan pemain aslinya hanya senang hobi, mereka menganggap wah double itu udah sangat challenging, udah banyak resikonya. Nah dia mau coba triple gitu. Ya so far ya paling nggak komunitas kita jumlahnya bertambah terus, dan yang paling penting dinikmati adalah kebersamaannya ketika bermain gitu. Tidak untuk mencari prestasi yang setinggi-tingginya. Itu masyarakat biasa boleh join nggak Pak ke komunitas Ya, badminton triple itu? tentunya Atau- boleh saja. Atau harus ada lulus tes, Oh, lulus iya. tes kejujuran, wawancara atau gimana tuh Pak? Ya itu everybody's everybody's group lah. Gimana tuh Pak? Ini kan ditonton banyak orang. Ya. Kalau ada yang mau ikutan tuh caranya gimana tuh? Ya mungkin bisa ke website atau ke Oh, ini ada website ya Pak? ya ada ininya lah, ada medsosnya lah. Oh. Medsosnya dari Bang Bro Badminton Triple atau melalui klubnya Chandra Wijaya juga bisa, CWIBC ya. Bisa Dan tanya dari situ bisa dapat informasi ya, karena kita kan bukan sesuatu yang sifatnya formal ya, tapi ini lebih ke informal klub atau informal network gitu. Oke. Nah itu tadi teman-teman Profesor Bambang Brojonegoro, seorang, waduh ini orang bisa semua, bahkan olahraga pun di mamamnya gitu. Tapi mau pulang ke Jepang lagi Prof? Ya harus kembali kerja. Ini for good di Jepang apa gimana sih? Ya kita ada kontrak yang pertama 3 tahun ya, dari sejak April tahun lalu. Nah, saya pernah tanya pertanyaan ini ke Panji Pragiwaksono. Saya akan bertanya hal yang sama ke Profesor Bambang Brojonegoro, Ya. Bambang Sumantri Brojonegoro. Jepang dibandingin Indonesia untuk hidup enakan mana? Ya pasti tidak ada yang absolut ya, plus minus ya. Kalau dari segi kenyamanan hidup di daerah perkotaan, memang Jepang itu adalah tempatnya. Oke. Ya paling tidak kita bisa menikmati public transportation yang reliable, yang safe, dan juga sangat menyenangkan lah ya. Dan kita juga terpaksa harus banyak jalan kaki. Jadi kita nggak perlu sering-sering nge-gym hanya untuk olahraga, karena pergi kerja aja udah olahraga gitu, dengan jalan kaki, harus pindah-pindah angkutan umum dan seterusnya ya. Makanan ya kita tahulah makanan Jepang salah satu yang dianggap paling enak di dunia ya, tapi bukan berarti terus saya nggak kangen sama makanan Indonesia. Begitu ke Indonesia mindsetnya langsung nyari makanan yang khas Indonesia gitu ya. Nah barangkali yang di Jepang yang tentunya saya nggak bisa dapat adalah komunitas ya. Dan bagaimanapun kita di sana Sibuk orang sendiri, asing kan? ya. Oke. Wah, meskipun ada orang Indonesia, tapi orang Indonesianya
tersebar di berbagai tempat, tersebar juga profesinya. Ya, ada yang jadi dosen, profesor, ada yang bekerja di hospitality, ada yang bekerja di care, elderly care, ya, ada juga yang bekerja di agriculture, di pabrik dan segala macam. Jadi kalau mencari komunitas, ya komunitas yang sudah kita bina sejak kita sekolah dulu, gitu, yang ada di Indonesia, gitu. Ini nih pertanyaan iseng nih. Ke Jepang aja dulu baru cari kerja, atau udah dapat kerjaan dulu baru ke Jepang? Bagaimana? Ke Jepang aja dulu, ntar baru cari kerja di sana. Oh, maksudnya ini nasihat? Enggak, kalau orang mau pindah tuh, ke Jepang dulu aja, ntar cari kerjaan di sana lah. Atau dapat kerja dulu baru ke Jepang? Kalau melihat policy dan aturan imigrasi di Jepang, lebih baik yang terakhir. Jadi pasti dulu ada pekerjaannya, baru ke sana. Karena Jepang itu misalnya beda dengan Eropa Barat. Eropa Barat tuh banyak yang imigrannya datang dari mana, datang ke negara Eropa, dari situ mulai misalnya gabung sama keluarganya dulu, mulai cari kerjaan gitu ya. Kalau di Jepang, ya seingat saya atau sepengetahuan saya sulit ya, karena mereka lebih restriktif ya. Jadi orang akan di welcome, tapi harus jelas kerjanya di mana, dan juga bukan kerjaan misalnya gini, pindah ke Jepang untuk indefinitely, nggak bisa. Misalkan dia kerja di agriculture 6 bulan, ya. Setelah 6 bulan dia harus balik ke Indonesia, tapi bukan berarti balik selamanya. Nanti ketika dibutuhkan lagi dia bisa balik lagi ke Jepang. Gitu. Jadi istilahnya migrant workers dengan periode yang tertentu gitu. Jadi akan lebih baik kalau dapat kerjaan dulu. Oke. Berapa sih gajinya, Prof? Ya, saya juga nggak tahu, kan variasi. Kalau lulusan tapi yang saya tahu ya, sarjana gitu. Sarjana, saya agak blur ya. Tapi kalau tidak salah itu seputaran antara 15 sampai 25 juta. Oh, ya. Tapi katanya stres kerja di Jepang tuh, banyak orang yang kelihatannya stres gitu. Ya, karena persaingan begitu ketat di sana. Ya. Oh gitu ya. Kadang-kadang kita ngeliat tuh kan waktu saya ke Jepang tuh ya, pernah gue ke Jepang gini-gini juga. Tuh kelihatannya orang pulang kerja tuh ada yang diem aja. Iya. Rambut saya juga bisa. Saya sering melihat itu di angkutan umum. Ya. Terus bapak apain Pak? Dikasih semangat atau didiemin? Ya. Udah, kamu di sana kan privacy sangat itu ya. Okay. Jadi ya tidak lazim lah seseorang memberikan perhatian yang mendadak gitu ke orang lain. Tapi intinya ya memang itulah iklim kerja yang barangkali sudah berlangsung begitu lama ya, sehingga ya itu juga yang barangkali membuat populationnya menjadi shrinking. Oke Prof lah, terima kasih ya. Ini sama. Saya mau nyorot nih teman-teman B3T yang kelihatannya kemana Prof pergi ada terus gitu ya. Tapi sebelumnya saya tutup lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Prof, ini kita shoot tambahan nih. Coba Prof, disuruh berhai-hai dong teman-teman dari B3T nih. Yang mana lagi tuh? Coba yang lain boleh nih disuruh masuk nih kira-kira. Iya. Ini umuran 60 tahun atau gimana nih? Coba yang lain mana? Jen. Oh ini sekjennya nih. Waduh. Coba kita lihat. Diulang nanti biar rame. Bisa jauh-jauh nggak masuk podcast ya. Mana dilihat Prabowo lagi. Terus masa cuma dapat cucur ya? Iya. Coba sini. Ulang. Pul. Sini dulu. Oke. Nah. Udah belum? Ada lagi nggak yang mau? Sini aja, di sini nih, ini masih kosong nih. Maju sini. Cin. Masuk dalam. Masuk dalam nih, mau masuk podcast kita. Sini di sebelah kiri nih, sini. Sini. Nah, situ. Oke. Nah, nggak kelihatan kalau situ aja. Nah, coba. Gantung kameranya nih. Nah, mana lagi? Udah ya. Nah, oke. Bentar ya, kita ulang lagi, Prof. Ya. Prof, ini komunitas B3T itu kan katanya 60-an tahun. Umurnya paling pasti tahun. Di atas 50 lah. Nah ini ngikut-ngikut Prof terus. Emang mereka gak punya kerjaan ya? Coba nih kita lihat ya orang-orang ini. Tuh. Ini kerja, nanti ngambil. Oh ini bisa diterangin gak dikit-dikit? Ya, latar belakangnya. Semua punya pekerjaan, semua punya kesibukan. Tetapi ketika sudah badminton triple bersama grup, mereka memprioritaskan dan mengupayakan agar mereka bisa hadir. Oh, ini yang paling jago di antara mereka siapa nih, Prof?
Kayaknya semua jago deh. Oh, banyak, ya. Ya. Tergantung. Ini ada iurannya nggak? Iuran ada, tapi ya kecil lah Seadanya iurannya. lah ya. Ya. Oke. Tidak memberatkan gitu. Kalau Purbaya mau ikutan boleh bos? Ya silahkan siapapun. Ya. tidak terbatas. Ya. Oke, itu tadi nih dia nih. Komunitas badminton triple Bang Bro Badminton Triple. Oh, B3T. P3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.